terpaksa datang tidak datang. Ya, makanya Kenapa? Karena begini, karena itu juga gini. Ada 3 bentuk kekerasan secara terminologi. Kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan verbal. Teman Ahok melakukan banyak kekerasan verbal di sosial media dan pendukung Ahok, termasuk Ahoknya. Memarah-marahin orang itu bagian dari kekerasan verbal. Baik. Di sini dan demokrasi tidak bisa dibangun di atas kekerasan. Dan hari ini Bang Adian, untuk kemudian menolak darah hari Rabu, tetapi terus menyatakan pembenaran itu juga kekerasan verbal. Tadi saya cuma bermaksud membatasi tadi sampai kekerasan kwitansi sebetulnya ya, tapi nggak apa-apa. Baik, apakah ada kwitansi atau tidak itu juga bukti transparan atau tidak ya. Jadi kita akan sampaikan surveinya setelah lihat sudah transparan atau belum terkait kwitansi juga. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Rakyat. Atau belum soal kwitansi dan lain segala macam ya. Hasil surveinya yang mengatakan sudah transparan 16%, yang belum transparan 39%, tidak menjawab 44%. Jadi kebanyakan tidak tahu ya. Jadi kemudian ini fakta ya, kalau tadi masih banyak yang yakin itu juga fakta. Yang ini yang mengatakan masih belum transparan masih 39,3%. Kita lanjutkan, ada pertanyaan yang lain. Sebetulnya ini pertanyaan kita di depan juga ya. Teman Ahok itu relawan atau alat politik sih? Ya. Yang menjawab relawan 55%, yang menjawab alat politik 24%, yang tidak menjawab 19,8%. Tepuk tangan dong, masih banyak yang mengatakan relawan ya, luar biasa. Silakan. Setelah mencermati ini semua, Pak Putu, ada pendapat-pendapat yang harus disampaikan kepada teman-teman mahasiswa dulu dong ya. Silakan sebagai pernyataan penutupnya. Silakan. Jadi adik-adik mahasiswa, sebetulnya hiruk-pikuk Pilkada Jakarta itu bukan melulu soal teknis. Kalau kita berjebak pada soal kwitansi, relawan segala macam, menurut saya nggak mutu banget. Tapi kwitansi penting kan? Ya betul, itu makanya. Tapi kita harus tarik filosofi bagaimana Pilkada Jakarta ini saya anggap sebagai laboratorium politik Indonesia. Apa itu laboratorium politik Indonesia? Kita sedang menguji coba apa yang kita sebut dengan larutan demokrasi partisipatif. Apa betul partisipatif, apa mobilisasi? Kita sedang menguji larutan eksperimen kebangsaan. Apa betul orang seperti Ahok dengan minoritas segala macam bisa memimpin Jakarta seperti wali kota London, seperti wali kota Rotterdam? Ini eksperimen kebangsaan menyangkut NKRI di masa depan. Yang ketiga, kita sedang menguji coba eksperimen negara kesejahteraan. Orang kelak memilih pemimpin bukan karena figur, tetapi ide gagasan untuk mensejahterakan rakyatnya dengan politik anggaran yang benar. Terima kasih. Pada sisi itulah sebetulnya seksinya Pilkada Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Ini top betul ya. Walaupun tidak menghilangkan pentingnya proses. Iya. Jadi, tapi nanti kalau maju lewat jalur parpol tetap bersama-sama. Tetap bersama-sama. Kalau nanti dan bukan saya mengusulkan tapi parpol tetap bersama-sama. Dan saya mengusulkan nanti di Bali ada teman Putu Arte. Ya. Oke, baik. Silakan Bang Adian, kita sama-sama ke sini. Pernyataan penutup sekaligus 2 survei tadi. Kata eksperimen ini menakutkan buat saya, apalagi kalau kemudian dia eksperimentasi politik. Kalau kita eksperimentasi obat, kita bisa pakai tikus dan hewan yang lain. Eksperimentasi politik dan teori sosial itu eksperimennya pada manusia. Ada satu sejarah di mana kita dunia menguji teori sosial, kapitalisme dan komunisme. Dan korbannya 6 juta orang meninggal dunia. Saya berpikir jangan kemudian kita kebablasan bilang ini eksperimen dan sebagainya. Ada banyak bentuk melakukan eksperimentasi terhadap teori sosial tanpa harus mengujinya langsung di hadapan rakyat. Kenapa seperti itu? Kita tidak mau ada korban-korban baru lagi lahir hanya untuk memuaskan para ilmuwan sosial dalam tanda kutip. Memuaskan keinginan tahuan sosial mereka dalam tanda kutip. Sudah cukuplah rakyat menjadi korban saat ini. Nah, keyakinan saya yang terakhir begini. Saya ingin sampaikan pada Bang Putu dan teman-teman Ahok. Engkau bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu. Tapi tidak akan pernah bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Terima kasih. Jadi engkau memang tidak bisa membohongi untuk selamanya. Bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu. Tapi tidak akan bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Tapi sampai saat ini berdasarkan tadi survei dan persepsi yang ada, tetap diyakini bahwa itu memang berasal dari penjualan atribut, bukan dari sumbangan. Hanya memang perlu ditingkatkan transparansinya itu tadi ya. Dan nanti akan ada peran KPK ya pada proses ini. Selesai, hari Rabu kita undang. Ya, dan ada peran dari KPU nanti melakukan verifikasi, Bang. Tanggal berapa, Bang? Gini Bang, sebenarnya sederhana.
cerita tentang segala sesuatu ketika terlalu sempurna harus dipertanyakan. Ketika kebaikan terlalu sempurna, pengorbanan terlalu sempurna. Sama dengan fitnah terlalu sempurna juga harus dipertanyakan. Iya, sampai jumpa. Saya Sebenarnya, iya. Baik, ini semua dinamika. itu yang kita tunggu. Kenapa kemudian fitnah tidak digugat di meja pengadilan? Iya. Gugat Jadi saja. di samping hari Rabu ada acara itu Gini. bisa juga diminta Nah, digugat. kalau urusan pers, saya mantan wartawan, ada prosedur segala Baiklah macam. Saya tidak pemirsa, usah diajari kami soal harus menutup acara ini karena kita sudah sampai di puncak acara. Minggu depan bisa kita undang lagi setelah ada klarifikasi dan ada gugatan. Setelah ini Terima kita kasih. bersama-sama dengan Balkis Manisang di Apa Kabar Indonesia Malam. Sampai jumpa di Suara Rakyat minggu depan. Terima kasih.